Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi. Insya Allah kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan kali ini saya akan coba sharing tentang bahasan rata-rata dan simpangan baku. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu ada 4 poin ya. Yang pertama, rata-rata data tunggal. Yang kedua, rata-rata data berkelompok. Yang ketiga, simpangan baku data tunggal. Dan yang keempat, simpangan baku data berkelompok. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Kan di sini kelihatan ya ada rata-rata sama, ini juga rata-rata. Ini simpangan baku, ini juga sama simpangan baku. Bedanya kalau yang ini data tunggal, kalau yang ini data berkelompok. Ini juga sama ya. Nah, sekarang kalian harus tahu gimana bedanya gitu antara data yang tunggal sama data berkelompok. Sebenarnya ini udah dibahas ya di pembahasan sebelumnya, tapi bolehlah supaya kalian mengingat kembali ya. Nah, kalau misalkan tunggal, datanya seperti ini. Jadi, ketika misalkan ada sebuah kasus yang datanya tunggal seperti ini, itu yang kalian gunakan itu adalah kalau ditanyakannya rata-rata, maka yang digunakan rata-rata data tunggal aturannya gitu. Kalau misalkan ditanyanya simpangan baku, maka yang digunakan yang ini, simpangan baku data tunggal. Begitupun untuk data kelompok. Nah, data kelompok itu seperti ini. Biasanya dia berbentuk interval gitu. Jadi kalau misalkan dalam kasusnya diketahuinya datanya seperti ini ya, data berkelompok. Kalau misalkan ditanyakannya rata-rata, berarti kalian pakainya aturan rata-rata data berkelompok gitu. Begitupun simpangan bakunya. Kalau ditanyakannya misalkan simpangan baku, kemudian diketahui datanya berkelompok seperti ini, maka yang kalian pakai itu adalah cara menghitung simpangan baku data berkelompok. Seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan sampai tertukar. Oke, sekarang kita mulai ke bahasan rata-rata. Lupakan dulu sejenak tentang simpangan baku, kita fokus dulu di bahasan rata-rata. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu rata-rata data tunggal. Gimana sih rumusnya untuk menghitung rata-rata data tunggal? Nah, ini rumusnya dan ini keterangannya. Jadi, rata-rata itu sebagian orang bisa menyebutnya atau biasa menyebutnya dengan rataan. Jadi nggak usah aneh ya kalau misalkan ada orang yang menyebutnya rataan. Jadi yang dimaksud itu tetap rata-rata. Atau ada juga yang menuliskannya X bar seperti ini. X di atasnya ada garis gitu, X bar. Dia juga sama, yang dimaksudnya itu adalah rata-rata. Rata-rata untuk data tunggal sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah ya. Jumlah dari mulai I sama dengan 1, maksudnya jumlah dari data pertama sampai ke N, sampai ke data terakhir. Ini kan XI itu nilai sampel ya, atau data ke. Jadi kalau ditanyain X bar berarti sama dengan jumlah dari data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya dibagi dengan N, banyaknya sampel atau banyaknya data gitu. Jadi kalau misalkan datanya tunggal, kalian jumlahin aja semua data yang ada, terus kalian bagi ada berapa sih banyaknya data yang ada, seperti itu. Oke, kalau masih bingung, coba perhatikan kasus berikut misalkan. Nah, misalkan ada data 6, 9, 3, 5 dan seterusnya. Ini kan terlihat ya kalau data ini merupakan data tunggal. Nah, ditanyakan berapakah nilai min dari data tersebut. Min itu rata-rata ya. Jadi rata-rata sekali lagi bisa rata, bisa X bar, bisa juga disebut min. Kayak gitu ya. Oke. Apa yang pertama harus kita lakukan? Nah, perhatikan rumus ini, polanya. Oke, lihat, kita tulis lagi ya polanya. Nah, jumlah dari data yang ada dibagi banyaknya data. Oke, sama dengan, nah data yang ada kan ini ya.
Berarti kita jumlahkan aja karena ada sigma di sini. Berarti 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Di sini nggak saya tulis ya, karena kepanjangan. Jadi kalian tulis aja kalau nanti kalian ditanyakan ya rata-ratanya. Berarti sekali lagi diulang, 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 terus tambah sampai ke data yang terakhir, tambah 19 tambah 15. Seperti itu ya. Nah, dibagi dengan N. N-nya berapa? N itu kan banyaknya sampel atau banyaknya data ya. Berarti dihitung aja ada berapa banyaknya data. Ini kan data ke 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 15 data. Nah, seperti ini. Kemudian ini 144 dari mana? Ini adalah hasil penjumlahan dari pembilang ini, 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai akhirnya ditambah 15. Silakan kalian cek ulang ya apakah benar nanti hasilnya 144 atau bukan. Oke, kalau sudah gini tinggal dibagi saja. 144 dibagi 15, hasilnya adalah 9,6. Dan pekerjaan kalian selesai, sudah terjawab. Rata-rata dari data pada kasus ini adalah 9,6. Mungkin di antara kalian bertanya-tanya ya, untuk apa sih sebenarnya kita cari rata-rata? Sebenarnya banyak ya fungsinya. Di antaranya misalkan kalian mau membandingkan misalkan nilai ulangan kelas A sama nilai ulangan kelas B, bagusan mana ya gitu. Nah, itu bisa dilihat dari rata-rata pencapaiannya gitu. Jadi kalian nanti lihat skor di kelas A, cari rata-ratanya, kemudian lihat skor di kelas B, cari rata-ratanya, kemudian kalian bandingkan. Atau misalkan bisa juga, misalkan saya punya KKN-nya misalkan 75. Nah, saya pengen tahu kelas ini kira-kira nyampe enggak ya secara keseluruhan ke KKN. Jadi yang dilihatnya misalkan bukan perorangan, tapi yang dilihatnya kelas. Maka bisa dicari rata-rata dari kelas tersebut, kemudian bandingkan dengan KKN tadi, yaitu 75. Seperti itu diantaranya yang bisa kalian yang bisa kalian gunakan gitu rata-rata ini. Jadi manfaat rata-rata itu diantaranya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah rata-rata data tunggal. Sekarang kita coba ke rata-rata data kelompok. Oke, apa sih sebenarnya rumusnya? Kita lihat. Nah, jangan dulu terkejut ya dengan rumus ini, karena ini gampang. Oke, ini keterangannya sama ya, X barnya rata-rata hitung. Nah, XI-nya ini beda. Kalau tadi kan XI itu langsung datanya. Tapi kalau di data berkelompok, XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengahnya gitu. Nilai tengahnya itu apa? Kan kalau data berkelompok itu kan interval ya. Kalau data berkelompok itu kan interval. Nah, misalkan kayak gini. 2 sampai 6 misalkan ya. Nah, maka nilai tengah kelas ke I-nya tinggal ditambahin aja. 2 ditambah dengan 6 gitu, dibagi 2. Nah, jadi sama dengan 2 tambah 6, 8 bagi 2, 4. Nah, maka nilainya adalah 4 gitu. Nilai tengahnya itu 4. Jadi tidak lagi memakai data 2 atau data 6, tetapi nilai yang dipakai untuk mencari rata-ratanya itu adalah nilai tengahnya, yaitu 4 didapat dari 2 ditambah 6 dibagi 2. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada FI. FI itu adalah frekuensinya. Oke. FI itu adalah frekuensi data kelas ke I. Nanti lebih jelasnya di contoh kasus. Oke, perhatikan. Nah, misalkan diketahui data nilai kuis statistika sebagai berikut. Nah, ini kan kelihatannya kalau datanya berkelompok kan, berarti ini nanti masuknya ke cara menghitung rata-rata untuk data berkelompok.
Nah, ini ada frekuensinya sudah diketahui di soal. Yang ditanyakannya rata-rata. Oke, kita lihat rumus ini dan dari sini kita akan dapat sedikit menyimpulkan bahwa kita perlu XI. Oke, karena belum ada XI-nya ya. Kalau FI kan udah ada. Di sini kan kita butuh FI, sudah ada ya ini. Kemudian kita butuh XI. Nah, ini yang belum ada gitu. Jadi kita lihat di rumusnya unsur yang dibutuhkan untuk menghitungnya apa aja gitu, dan yang tidak diketahui di soal apa aja gitu. Jadi sekali lagi kita perlu mencari dulu nilai dari XI. Oke. Nah, kita mulai. Oke, ini soal yang tadi ya. Ada nilai quiz, ada frekuensi. Sekarang kita akan cari nilai XI. Nah, lihat di sini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau mau nyari nilai tengah kan tinggal dijumlahkan aja ya. 3 tambah 8, jangan lupa dibagi 2. Berarti 3 tambah 8, 11, bagi 2, 5,5. Yang kedua, di sini 9, di sini 14, tinggal dijumlahin aja. 9 tambah 14 bagi 2. 9 tambah 14, 23, bagi 2 sama dengan 11,5. Dan seterusnya. Silakan kalian coba apakah benar perhitungan ini atau masih ada kekeliruan ya. Caranya sama seperti yang atas ini, oke? Nah, sekarang kita sudah punya nilai FI dan kita sudah punya juga nilai XI. Tadi kan kalian ingat ya kalau rumusnya itu adalah sigma FI XI. Sigma itu adalah jumlah dan FI XI itu adalah FI dikali XI. Nah, seperti ini. Ini kan tadi ada ya di rumusnya ya. Nah, ini. Berarti sekarang kita kalikan karena kita perlu gitu. Kita kalikan di sini. FI-nya berapa? 7. XI-nya berapa? 5,5. Berarti 7 kali 5,5. Jadi yang dimaksud dengan FI XI itu adalah FI kali XI gitu ya. Sama yang ini juga 3 kali 11,5 gitu. Hasilnya segini. Ini coba dicek ulang ya. Nah, setelah ini karena tadi di rumus ada sigma, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan ke bawah. Sigma FI-nya berapa? 7 tambah 3, 10, tambah 5, tambah 9 gitu ya. 10 tambah 5, 15, tambah 9, 24, tambah 4, 28, tambah 2, 30, seperti itu ya. Nah, ini adalah sigma FI, jumlah dari F, jumlah dari frekuensi. Berarti ini 7 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 4 tambah 2. Dan kita pun jumlahkan FI XI karena kan tadi ada rumus sigma FI XI ya. Jadi kita jumlahkan juga sama kayak yang tadi. 38,5 tambah 34,5 tambah 87,5 dan seterusnya. Didapatlah 561. Ini adalah jumlah dari FI XI. Ini kan nilai FI XI-nya ya, terus kita jumlahkan. Nah, hasilnya ini. Oke, nah ini kan rumus yang tadi ya. Sekarang kita masukkan nih, sigma jumlah FIXI-nya berapa? Yang ini kan, jumlah FIXI 561. Jumlah FI-nya berapa? FI kan yang ini nih, jumlahnya berarti 30. Berarti 561 dibagi 30. Berapa hasilnya? Oke, rata-ratanya adalah 18,7. Seperti itu cara mencarinya. Gampang kan? Oke, tinggal banyak latihan aja ya. Oke, kita lanjutkan dengan simpangan baku. Sekarang rata-ratanya dilupakan dulu karena sudah, jangan dilupakan. Jadi rata-ratanya disimpan dulu ya. Sekarang kita bahas tentang simpangan baku. Sama, kita akan bahas simpangan baku untuk data tunggal dulu ya. Gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya gini. Apa ini? Nah, ini. Jadi S itu adalah standar deviasi, lambangnya S. Kalau rata tadi lambangnya X bar, maka standar deviasi lambangnya S gitu. Disebut juga simpangan baku atau standar deviasi, boleh gitu ya.
Kalau misalkan dia dikuadratkan, S ini dikuadratkan, jadi simpangan baku dikuadratkan, dia akan jadi varians namanya. Lambangnya ini S kuadrat ya. Oke, sekarang kita telah rumusnya. Ini adalah akar kuadrat dari, nah ini, tetap ya jangan lupa jumlah. XI nilai sampel ke I sama ya karena datanya tunggal, dikurangi X bar apa tadi? Oke, X barnya itu rata, min, rata-rata sama aja ya, dikuadratkan. Jadi nanti kalian cari dulu XI dikurangi X bar atau rata-ratanya, kemudian kuadratkan dulu baru nanti dijumlahkan gitu ya. Oke, kemudian dibagi dengan N dikurangi 1. N-nya banyaknya sampel dikurangi 1. Ini untuk menghitung simpangan baku sampel ya. Makanya di sini sampel gitu. Ya. Oke. Kita coba aplikasikan di kasus. Ini sama kayak yang tadi, datanya hanya di-cut ya, jadi 10 data. Yang ditanyakan adalah berapa nilai simpangan baku dari data tersebut. Oke, kita coba. Nah, kita kan harus lihat rumus ini ya, supaya kita tahu langkah yang harus kita kerjakan itu seperti apa gitu. Nah, berarti kita perlu yang pertama XI ini sudah ada ya, sampelnya, nilai sampelnya ini sudah ada. Kemudian X bar, nah ini yang belum ada dan ini harus dicari. Makanya tadi di bahasan sebelumnya dibahas dulu tentang rata-rata, karena rata-rata ini akan dipakai untuk menghitung simpangan baku. Dan N itu adalah banyaknya sampel, tinggal kalian hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada di sini keterangannya ya, 10 data. Oke, kita mulai. Nah, karena rata-ratanya belum ada, maka kita hitung dulu rata-ratanya. Caranya sama kayak yang tadi, tinggal dijumlahin aja. 6 tambah 9 tambah 3 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya dibagi N 10 ya. Ini sama kayak yang tadi rumusnya. Oke, berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 6. Nanti untuk perhitungan lebih detailnya silakan dijadikan latihan ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita kan udah ngitung tadi. Remember that we had. Jadi ingat kalau kita tuh punya N10 dan kita juga punya rata-ratanya 6 gitu. Dan datanya yang ini kan, ini datanya saya tulis lagi di sini supaya kalian gak lupa ya. Oke, lihat. Nah, ini kan rumusnya, lihat. Sama dengan, nah, kita akan mulai masukkan data ini ke pola yang ada. Oke, lihat. S sama dengan akarnya tetap ya, akar. Kemudian, sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikurangi X bar kuadrat, sama yang seperti saya jelaskan tadi. Masukkan satu persatu. Berapa XI yang pertama? Data yang pertama adalah 6, maka dimasukkan 6 ke sini. Dikurang. Oke. Rata-rata. Tadi rata-ratanya berapa? Kita punya rata-ratanya 6. Berarti 6 data yang pertama dikurangi rata-ratanya 6. Kurung tutup kuadrat. Gitu ya, sama kan? Nah, karena ini ada sigma, jadi kita jumlahkan, tambah gitu ya. Ibu kenapa nggak dijumlahkan dulu baru dikuadratkan? Karena kan ini jelas di sini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, yang harus didahulukan itu adalah operasi yang di dalam kurung. Ini kan operasi yang di dalam kurungnya itu dikurangi kemudian dikuadratkan, jadi seperti ini. Oke, karena sigma kita tambah data yang kedua, X yang kedua, data yang keduanya berapa? Oke, 9. Kemudian dikurang, berapa tadi rata-ratanya? Sama ya, dikurang 6, dikuadratkan, tambah lagi, berapa data yang ketiga? Data yang ketiga adalah 3. 3 dikurang berapa rata-ratanya? 6. Berarti ditambah 3 dikurangi 6. Di sini nggak ditulis ya. Dan seterusnya, silakan kalian coba latihan di rumah dan ditulis secara lengkap. Sampai data terakhir. Berapa data yang terakhir? 12. Berarti datanya 12 dikurangi tadi rata-ratanya
6. Jadi 12 dikurangi 6, jangan lupa dikuadratkan. Dibagi N dikurangi 1, N-nya sudah jelas 10 ya. Oke, 10 dikurangi 1. Nah, kemudian kita hitung S-nya sama dengan gitu ya. 6 dikurangi 6, 0 dikuadratkan 0. 9 dikurangi 6, 3 dikuadratkan 9. Nah, kalau data ketiga di sini ditulis ya. Oke, saya coba tulis ya supaya kalian ada sedikit bayangan. Nah, saya coba tulis ya. Data ketiga itu kan 3 ya. Data ketiga itu 3, berarti kalau ditulis itu kan 3 dikurangi dengan 6 gitu kan. Dalam kurung, kemudian dikuadratkan. Nah, gitu kan. 3 dikurangi 6 berapa? Negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan berapa? Berapa negatif 3 dikuadratkan? Hasilnya adalah 9 gitu. Jadi nilai yang ada pada akar itu gitu ya. Nilai yang ada pada akar itu dipastikan akan selalu positif. Nah, nilai yang ada di sini itu dipastikan akan selalu positif. Kenapa? Karena di sini ada kuadrat. Setiap bilangan, mau bilangan itu negatif pun, kalau dikuadratkan hasilnya akan tetap positif. Seperti itu ya, jadi di sini akan positif. Oke, setelah itu 10 dikurangi 1, 9. Oke, setelah ini kita jumlahkan aja seperti perhitungan biasa. Nanti didapat 120. Kalian bisa hitung secara lengkapnya ya. Kemudian 120 dibagi 9, hasilnya 13,33. Kemudian silakan kalian hitung dengan kalkulator berapa hasil dari akar 13,33. Maka didapat 3,65. Maka selesailah perhitungan kalian dan kalian sudah bisa menjawab kasus yang tadi bahwa simpangan baku dari data 6935421 dan seterusnya itu adalah 3,65. Seperti itu ya untuk simpangan baku data tunggal. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu simpangan baku data berkelompok. Gimana rumusnya? Nah, apa sih ini? Nah, oke, sama kok kayak yang tadi. S-nya standar deviasi atau simpangan baku, kemudian XI-nya sama prinsipnya kayak rata-rata ya. Jadi bukan lagi datanya tapi nilai tengahnya. Nilai tengah data ke I maksudnya ini ya. Kemudian FI-nya frekuensi, oke. X-bar-nya sama rata. Kemudian si S ini kalau dikuadratkan sama varians ya, N juga sama banyaknya sampel atau total frekuensi. Oke, supaya nggak pusing, kita masuk lagi ke kasus. Sip, misalkan diketahui nilai kuis statistika ini soalnya sama kayak yang soal nomor 2 tadi ketika kalian menghitung rata-rata. Kemudian ditanyakan, berapa nilai simpangan baku dari data tersebut? Berapa? Kita hitung. We need, kita perlu, yang pertama adalah XI, nilai tengah. Ini sebenarnya tadi sudah dicari ya. Kalian bisa lihat lagi data yang tadi sudah kalian hitung sebelumnya. Kemudian X bar, ini juga udah dihitung sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat ke permasalahan sebelumnya. Dan N, ini juga sama. Oke, kita lihat. Nah ini ya, ingat kalau kita punya N-nya 30 dan rata-ratanya 18,7. Ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya untuk rata-rata data berkelompok ya. Jadi kalian bisa lihat lagi hasilnya di bagian yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Nah, ini juga nilai tengahnya saya ambil dari data yang tadi ya. Jadi datanya tidak saya tulis lagi. Jadi saya langsung mengambil frekuensi dan nilai tengahnya ya. Karena datanya sama dengan data ketika tadi kalian mencari rata-rata data berkelompok. Oke, sudah diketahui FI-nya, sudah diketahui XI-nya. Kemudian kita cari dulu XI dikurangi X ya. Nilai tengah dikurangi rata-rata. Ini barnya nggak kelihatan ya. Ini X bar maksudnya ya. Oke, kita kurangi nilai tengah yang pertama atau titik tengahnya 5,5 dikurangi X barnya berapa? 18,7. Hasilnya ini negatif 13,2. Kemudian
nilai tengah yang kedua 11,5 tetap dikurangi rata-rata seperti ini, hasilnya negatif 7,2. Ini kayak tadi ya, coba dikerjakan. Bener nggak hasilnya segitu? Nah, karena di rumus tadi yang diinginkan adalah XI dikurangi X bar dikuadratkan, maka kita kuadratkan dulu aja di sini supaya nanti perhitungannya nggak terlalu panjang, jadi kita buat di tabelnya aja ya. Oke, ini kan udah ada XI dikurangi X ya, tinggal kalian kuadratkan, berarti negatif 13,2 dikuadratkan. Ingat ya, kalau negatif dikuadratkan dia jadi positif, hasilnya adalah 174,24. Ini juga sama, negatif 7,2 dikuadratkan, hasilnya 51,84. Ini juga sama, negatif 1,2 dikuadratkan, hasilnya 1,44 dan seterusnya. Oke, jangan lupa dijumlahkan. Sip, ini rumusnya. Sigma Fi kali Xi dikurangi X bar dikuadratkan. Oke, lihat. Sip. Nah, ini Fi-nya berapa? Fi-nya adalah berapa? 7. Nih, 7 kan? Saya tulis di sini 7. Ini kali ya, bukan X ya. Sorry, ini kali. 7 kali Xi dikurangi X bar yang pertama berapa? Ini kan 174,24. Ini saya tulis di sini. Sekali lagi karena di sini ada sigma maka muncul tanda tambah di sini karena dia jumlah. Kalau jumlah kan tambah ya. Oke. Fi yang kedua berapa? 3. Saya tulis. Xi dikurangi X bar kuadratnya berapa? Ini 51,84. Terus tambah berapa lagi frekuensi yang ketiga? 5. Kemudian Xi dikurangi X bar dikuadratkannya berapa? 1,44. Di sini nggak ditulis ya. Terus sampai ke yang terakhir. Berapa frekuensinya? 2. Berapa Xi dikurangi X barnya yang terakhir? 282,24. Ini 0,4 ya. Oke, salah nulis, nggak apa-apa ya. Nanti dibetulkan sama kalian, oke? Oke, setelah dihitung hasilnya adalah seperti ini. Perhitungannya sama dengan yang tadi. Dengan yang di data tunggal diakarkannya juga sama, pakai kalkulator. Ini juga dibaginya sama ya. Oke, seperti itu. Kalian dapat di sini simpangan bakunya adalah 9,51. Selesai. Jadi kasus yang tadi sudah terjawab bahwa simpangan bakunya adalah 9,51. Seperti itu ya. Oke, sebenarnya ada lagi cara menghitung rata-rata dan simpangan baku dengan menggunakan bantuan Excel ya. Biar kalian tahu, saya akan bahas selintas. Tunggu sebentar, oke? Oke, kita lanjutkan ya, supaya kalian bisa tahu untuk meng-cross check ya, apakah perhitungan kalian itu benar atau masih ada kekeliruan. Salah satunya bisa kalian lakukan dengan bantuan Microsoft Excel. Oke, supaya kita juga sambil meng-cross check jawaban yang tadi, saya tulis lagi ya datanya. Di sini soal yang pertama tadi, saya coba tulis ya, 6. Kemudian 9, 3, 5, 4, 2, 1, 10, 8, 12, 23, 20, 7, 19, 15. Oke, kita cek ulang ya. 6, 9, 3, 5, 4, 2, 1, 10, 8, 12, 23, 20, 7, 19, 15. Oke, datanya sudah benar ya. Nah, sekarang kita akan coba cari rata-ratanya dan kita juga akan cari simpangan bakunya, atau saya tulis S aja ya. Nah, gimana caranya? Oke, lihat. Saya ketengahkan supaya agak bagus ya. Oke. Kalau di Excel, kalian mau cari rata-rata, ini untuk data tunggal dulu ya. Kalian tinggal klik sama dengan, selalu ya. Saya ingatkan perintah di awalnya sama dengan. Kemudian kalian tinggal ketikkan perintahnya. Perintah untuk mencari rata-rata itu adalah average. Nah ini, di sini sudah ada ya, lihat average. Average, kemudian double klik aja. Nah, setelah di double klik, kalian sort aja.
klik di 6, jangan dilepaskan dan tarik sampai data terakhir. Klik, jangan dilepaskan, tarik sampai data terakhir. Setelah itu boleh mau dikurung tutupin, boleh juga enggak, enter. Nah, selesai. Maka inilah rata-ratanya gitu. Jadi average sort data yang ingin dicari rata-ratanya dapat 9,6 sama ya. Oke, kayak gitu caranya gitu untuk mengecek ya apakah benar atau enggak perhitungan kalian. Oke, terus rata-rata sudah, coba kita cek di simpangan baku ya. Mana tadi simpangan baku? Nah ini, oke. Simpangan bakunya datanya tadi kan sampai 12 ya, jadi datanya yang ini yang pakainya. Nah ini ya, tapi dia sampai 12. Jadi saya coba di sini ya, saya coba pastikan lagi di sini. Nah, jadi S-nya saya hitung di sini ya. Ini bisa di delete dulu ya supaya hilang tanda yang tadi. Oke, saya akan hitung. Sama langkahnya, pakai sama dengan dulu. Kemudian perintahnya adalah kalau tadi untuk mencari rata-rata perintahnya average, kalau mau cari simpangan baku perintahnya adalah stdef. Nah ini, karena yang tadi saya bilang yang mau dicarinya simpangan baku untuk sampel, pilihnya yang stdefs sampel ya. Kemudian sama, klik di data pertama, tarik ke bawah, sort data yang diinginkan. Setelah itu boleh kurung tutup, boleh langsung enter. Nah, selesai. Sama ya, 3,65, ini juga 3,65. Ibu, ini kenapa kok komanya banyak? Ini hanya masalah ketelitian aja. Kalian kalau mau ngatur angka di belakang koma ini, kalian tinggal pilih aja di sini numbers. Kemudian di sini ya numbers. Nah, di sini decimal places. Mau berapa angka desimalnya di belakang komanya? Saya mau 2 misalkan supaya sama dengan ini. Saya tulis di sini 2, kemudian oke. Nah, maka dia berubah jadi 2 kayak gitu. Sama ya, 3,65 ya. Oke, jadi kalian bisa menghitung. Misalkan bener nggak ya perhitungan saya gitu, takutnya salah. Nah, bisa ngitungnya, ngeceknya, cross checknya bisa pakai bantuan Excel gitu. Mudah ya? Oke. Kalau untuk data kelompok bisa aja sebenarnya pakai Excel, cuman nggak pakai rumus, jadi tetap pakai rumusnya yang ini gitu. Tetap pakai rumusnya yang ini, cuman kalian bisa mengerjakannya mungkin lebih cepat gitu ya. Karena kalau pakai Excel kan kalian tinggal bikin rumusnya satu aja. Oke, coba ya. Saya akan coba tuliskan dulu. Kalau di Excel nulis datanya jangan 3 sampai 8 kayak gini ya. Nah, jangan kayak gini karena nanti nggak bisa diproses gitu. Nah, gini misalkan nggak bisa diproses. Jadi nulisnya harus satu-satu. Misalkan di sininya 3, di sini 8. Sorry, saya delete dulu ya. 3. Nah, kenapa ini? Otomatis jadi tanggal ya. Oh, ininya custom. Kita ke number ya, general lah. 3. Nah, terus sampai 8. Nah, nulisnya gini ya. 9 sampai 14, kemudian 15 sampai 20, kemudian 21 sampai 26, kemudian 27 sampai 32, kemudian 33 sampai 38. Kayak gini ya. Nah, jadi bikin datanya tuh seperti ini. Karena kalau kalian pakainya sampai kayak gini nanti akan sulit diolah, nggak bisa diolah gitu ya. Oke, kita tulis di sini frekuensinya. Frekuensinya adalah 7, 3, 5, 9, 4, 2 gitu ya. Oke, itu frekuensinya. Ibu, saya mau cari jumlahnya sekarang, boleh? Oke, misalkan di sini aja ya. Ini saya satuin kolomnya ya, saya merge. Ini ya merge-nya. Nah, saya tulis di sini jumlah sigma ya. Oke, gimana cara ngejumlahin frekuensinya? Ngejumlahinnya perintahnya adalah sama dengan sum. Nah, ini. Kemudian sama, klik, tarik sort data yang ingin dijumlahkan. Enter. Nah, sama kan 30. Nah, oke. Lanjut. Sip. Oke, saya geser dulu ya supaya enak kita ngelihatnya. Nah,
Nah, kita akan cari di sini apa nilai tengah ya atau titik tengahnya XI. Gimana tadi caranya? Kan tadi udah jelas caranya ya, sama dengan data pertama kan ya ditambah dengan data kedua gitu kan. Nah, jangan lupa dikurungin dulu. Karena ini sebuah satu kesatuan gitu ya. Dibagi itu kalau di Excel itu garis miring ya, 2. Gini kan. Sekali lagi E3 itu 3, F3 itu 8 dibagi 2. Enter. Nah, sama kan? 5,5. Terus kalian yang di bawahnya nggak usah pakai nulis rumus lagi. Kalian tinggal klik aja di 5,5. Kemudian, nah ini dekat yang kotak ujung ini kalian cari sampai muncul tanda tambah gini. Terus diklik, jangan dilepas dan tarik ke bawah. Gitu. Nah, selesai. Kayak gitu. Jadi nggak usah dihitung satu-satu kalau di Excel ya. Lihat hasilnya, sama kan? Nah, kayak gitu. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Dicari FIXI. FIXI itu kan FI dikali XI. Yang ini ya, ini FI kan. Sama dengan FI-nya yang mana? Ini 7. FI kali XI. Kali itu kalau di Excel bintang. Shift angka 8. Nah, bintang gitu dikali XI. Nah, enter, dapat 38,5. Sama ya. Sama, nggak usah dirumus lagi, tinggal tarik aja setelah muncul tanda tambah seperti ini, tarik ke bawah. Nah, sama kan? Oke. Ibu, saya mau cari jumlahnya nih, si FIXI, karena kan di rumusnya ada nih yang rumus di sini. Si sigma FIXI-nya, mana dia? Oke, sebentar. Nah, ini kan ada nih si sigma FIXI-nya. Jadi saya mau ngitung jumlahnya di sini. Perlukah ngerumus lagi? Nggak perlu, karena kan ini kalian udah ngerumus tadi jumlah. Ini kan sama, mau dicarinya jumlah. Jadi tinggal ditarik aja kayak tadi. Udah muncul tambah, tarik aja ke pinggir. Nah, gitu. Maka ini sama jumlahnya. Jadi sifat kerja Excel itu seperti ini. Ini kan jumlah dari 7 ke bawah ya. Berarti 1, 2, 3 ini juga jumlah dari 5,5 ke bawah. Pun yang 561 jumlah dari 38,5 ke bawah. 561 sama ya. Oke. Udah, tinggal cari rata-ratanya berarti. Berarti rata-ratanya rumusnya sama. Sama dengan sigma FIXI ya, yang ini sigma FIXI berarti ini kan jumlah FIXI dibagi, tadi bagi itu garis miring, sigma F itu ini kan 30, enter. Oke, selesai seperti itu. Jadi benar ya, hasilnya 18,7. Jadi perhitungan kita sudah tepat. Oke, kita sudahi yang rata-rata. Sekarang kita pindah dulu ke simpangan baku data berkelompok. Mana tadi bahasan simpangan baku data berkelompok? Di manakah dia berada? Di sini ternyata. Oke, kita lihat. Kan kalian mungkin masih ragu ya, misalkan apakah perhitungan saya ada yang salah atau sudah benar semua gitu ya. Nah, ini kebetulan datanya masih yang ini ya, sengaja sebenarnya dibuat yang ini. Oke, kita cek berarti nilai tengahnya sudah, frekuensi sudah, XI dikurangi X bar. Saya tulis di sini ya, XI dikurangi X bar. X barnya tulisnya pakai apa ya? Gini aja nggak apa-apa ya. Nah, biar cepet. X bar. XI dikurangi X bar. X barnya sudah ada 18,7 ya. Berarti sama dengan XI-nya ini kan 5,5 dikurangi X barnya ini 18,7. Karena yang mau kita pakai itu nilai X barnya tetap untuk kolom-kolom selanjutnya ini, berarti nilai X bar ini harus kita kunci. Karena kalau nggak dikunci nanti dia selnya bergerak. Kayak gitu. Oke, gini ya supaya kalian paham dia dikunci atau tidak. Nih, coba saya ambil dulu dia nggak dikunci ya. Nih, ini G12 rata-ratanya itu saya nggak kunci. Nih, saya enter ya. Nah, ini sama sebenarnya, tapi ketika ditarik ke bawah dia akan beda. Nah, lihat, dia beda ketika ditarik ke bawah. Nah, kenapa bisa beda? Karena
format atau sifat Excel sendiri itu akan bergerak sesuai dengan kemana kalian menariknya gitu, menarik selnya. Nah ini kan G12 ya di sini, maka kalau kalian tarik ke bawah ketika selnya tidak kalian kunci, nah ini kan maka dia akan bergerak ke bawah sama yang ini juga. Ini 5,5 di sini kan. Nanti kalau yang ini dia pindah lagi gitu. Pindah lagi nih lihat. Nah, pindah kan? Tuh. Jadi ke bawah karena selnya nggak dikunci. Nih, yang cek lagi. Nah, berarti kan ke bawah ya. Karena kalian tadi tarik ke bawah kan, maka dia akan terus ke bawah. Sama yang ini juga. Terus kayak gini, sifat Excel tuh. Jadi, kalau kalian mau pakai angka secara terus-menerus, kalian kuncinya pakai apa, sama kayak yang kemarin. Kalau di laptop saya tuh pakai F4, nggak tahu kalau di laptop kalian gitu. Tapi kalau yang nggak muncul di F4 bisa manual aja. Nah kalau ini sudah dikunci dia tidak akan bergerak ketika kita tarik nih, nah sama kan hasilnya. Maksud tidak bergerak seperti apa nih? Ini kan pakainya X bar atau rata-ratanya yang ini. Ketika ditarik ke bagian yang kedua di bawahnya, X barnya tetap tidak akan pindah kayak tadi. Tadi kan pindah ke sini ya, sekarang mah enggak, tetap. Kenapa? Karena udah dikunci. Kayak gitu ya. Jadi nerangin Excel saya. Oke, kayak gitu dan seterusnya ya. Oke, kembali ke simpangan baku. Selanjutnya apa? Nah, si XI dikurangi X bar ini dikuadratkan. Kuadrat ya. Oke. Kalau kuadrat di Excel pakai apa? Pakai pangkat. Pangkat 2 kan ini. Nah, berarti kita klik XI dikurangi X barnya, kemudian pangkat. Pangkat itu yang tanda segitiga tanpa alas. Nah, yang ini. Kalau di saya F sama angka 6. Shift sama angka 6, sorry. Shift sama angka 6. Setelah muncul baru tuliskan 2. Jadi itu adalah negatif 13,2 pangkat 2. Enter. Nah, sama ya. Tarik ke bawah aja. Kayak tadi, nggak usah ngerumus semuanya. Tarik, seret. Nah, sama hasilnya. Jumlahnya juga nggak usah. Tadi kan yang ini udah sum. Tarik aja. Nah, sama kan? Oke, gitu. Jadi, sekarang coba cari S-nya, simpangan bakunya. Pakai rumusnya, sama dengan. Nah, ini kan akar dari, yang namanya akar itu nama lainnya adalah pangkat setengah. Jadi kalian kurungin dulu, kemudian kalian pangkatkan setengah. Setengah itu kan kalau didesimalkan 0,5 ya. Berarti sekian pangkat 0,5. Sekian itu sebuah kesatuan ya. Jadi hati-hati nih di sini, di tengah-tengah ini. Jadi yang dipangkatkan 0,5-nya itu kan keseluruhan, jadi harus pakai kurung. Oke, kita mulai. Sigma FI kali XI dikurangi X kuadrat. Oke, kalau kalian nggak mau nulis rumusnya panjang ya, kalau di sini nggak mau nulis rumusnya panjang, kalian bisa tambahkan di sini. Kalian cari FI sesuai dengan yang diinginkan di rumus nih. Berarti FI kali ini ya, hasil XI dikurangi X bar kuadrat. Yang ini berarti FI dikali kuadrat. Nah, saya coba di sini ya, FI-nya mana tadi, ini ya. Oke, dikali dengan yang hasil kuadratnya ini. Nah, kayak gitu. Tarik ke bawah. Nah, gitu. Ini tarik ke pinggir. Seret. Nah, sama kan? 2620,8. 2620,8 jumlahnya. Jadi kalian nulis rumusnya enak. Tinggal sama dengan ini kan jumlah dari FI kali XI dikurangi X bar kuadrat. Ini kan FI kali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi, berarti kan yang ini jumlahnya ya, sigmanya, dibagi garis miring N dikurangi 1. N-nya itu kan sigma F. Berapa? 30. Berarti dibagi 30 dikurangi 1 berapa? 29. Tinggal ditulis aja 29. Kemudian di enter. Tapi sebelum di enter jangan lupa di sini ada akar. Kalau ada akar ini dikurungin dulu. Nah gitu, kayak yang tadi saya jelasin. Dikurungin dulu, kemudian dipangkatin setengah. Setengah itu desimalnya 0,5. Oke, tinggal di enter. Trek. Ya. 9,506441. Di sini desimalnya banyak kayak tadi, bisa dirapihkan aja. Saya mau 2 aja. Nah, oke.
9,51. Sama ya. Oke, jadi ini bisa jadi apa ya? Alat untuk meng-cross check apakah jawaban kalian sudah benar atau salah kalau kalian mengerjakan dengan cara manual. Seperti itu. Oke. Kalau ini sudah paham, artinya kalian sudah paham bagaimana cara menghitung rata-rata dan simpangan baku untuk data tunggal dan data berkelompok. Baik, pertemuan kali ini materinya saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami dengan mudah ya. Oke, sampai sini ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.